Haruskah ku mati karenamu? Rumah habis saja kerampokan. Dan ibu diikat. Ya Allah. Terus sekarang Ibu Aisyah gimana? Ibu gak apa-apa kok. Syukurlah. Meka! Kayak ada manggil. Aku masuk dulu ya. Sama aku ya. Jangan, kamu kan harus kuliah. Meka. Kamu kalau ada apa-apa, cerita sama aku. Biar aku jadi orang pertama yang tahu masalah kamu. Apakah kamu benar adik aku, Meka? Makasih ya. Aduh. Tanda lahir itu. Ini Tante, barangnya. Hati-hati ya Tante. Tanda lahir itu seperti tanda lahir anakku. Tunggu. Kayaknya dia udah masuk dalam jebakan aku. Ada apa Tante? Tadi kita belum sempat kenalan. Aku Kayla Tante. Nama Tante siapa? Ayu. Tadi Tante lihat ada tanda lahir di leher kamu. Boleh Tante lihat? Boleh Tante. Tante ingin sekali ketemu sama orang tua kamu. Boleh nggak ya? Tapi aku dari kecil dibesarin di panti asuhan, Tante. Di panti? Di panti mana? Tante mau ketemu sama ibu pantinya ya? Maaf sebelumnya, tapi ada apa ya Tante mau datang ke panti? Terus hubungannya sama tanda lahir aku apa ya Tante? Ada banyak hal yang Tante ingin tahu tentang diri kamu. Tante mohon, ini sangat penting untuk hidup Tante. Dan juga untuk masa depan kamu. Masa depan aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kohar. Meka? Pak, gimana Pak rumahnya Pak? Iya, saya udah bayar rumah itu. Jadi sekarang kalian bisa langsung menempati rumahnya. Yang jual rumah juga sekalian menjual barang-barangnya.
Gimana kalau kita langsung pindahan sekarang juga Pak ya? Makasih banyak Pak. Dapat motor baru. Saya datang ke sini ingin tanya lebih banyak tentang Kayla. Tentang asal usulnya gimana Ibu bisa ketemu Kayla. Waktu itu tanggal 23 Februari 18 tahun yang lalu. Saya sudah mau tidur. Tiba-tiba kaget terdengar suara tangisan bayi dari luar. Lalu saya keluar dan saya lihat sudah ada sesosok bayi mungil cantik yang diletakkan di depan panti. 23 Februari. Pada tanggal yang sama, 18 tahun yang lalu, saya melahirkan bayi perempuan. Dengan tanda lahir di leher kanannya. Tapi bayi saya itu diculik, Bu. Saya rasa Kayla memang anak saya yang hilang 18 tahun yang lalu. Sini nak, peluk Mama nak. Mama. Peluk Mama nak. Ayu. Pertemuan kamu dengan Kayla ini akan membuat kamu selamanya tidak akan pernah tahu kalau Meka adalah anak kandung kamu. Mama bersyukur bisa ketemu kamu akhirnya setelah 18 tahun. Apakah Ibu masih menyimpan gelang bayinya Kayla? Waktu itu Kayla tidak pakai gelang, Bu. Mungkin sudah diambil sama penculiknya. Iya benar juga. Mungkin begitu ya, Bu. Tapi biarpun tanpa gelang bayi itu, saya tetap yakin kalau Kayla itu anak saya. Sayang. Kamu langsung ikut pulang ke rumah Mama ya? Oh iya udah, kalau gitu Kayla ambil barang-barang Kayla dulu ya, Ma. Mama nyuruh aku pulang sekarang. Ada apa ya? Bu Aisyah, Meka, kayaknya saya nggak bisa lama-lama di sini nih. Saya harus pulang ya. Iya, Ya? Pak. Nggak apa-apa. Ya, Makasih ya, Pak, sekali lagi. masih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Iya. Halo, Ren. Oh, kamu mau jemput aku?
Ini masalahnya sekarang aku lagi ada di rumah barunya ibu. Nanti aku kirim alamatnya ya. Oke. Hati-hati lo! Ngajar bener-bener. Macam-macam sama keluarga. Tunggu. Kayaknya ada orang. Coba. Mama. Hah? Tunggu. Kayaknya ada orang. Coba. Mama. Hah? Ini siapa, Mah? Perawat baru Mama ya? Dina. Pas. Iya. Ini Kayla. Kayla anak kita yang selama ini hilang, Mas. Tunggu, Mah. Mama tahu dari mana kalau Kayla ini anak kita yang hilang, Mah? Mas, aku ini yang melahirkan Kayla. Feeling seorang ibu nggak pernah salah. Kenapa sih? Sama Meka, Mas kayaknya yakin banget. Giliran anak kita sendiri, Mas malah ragu. Bukan gitu, Ma. Tapi kita mesti mastiin dulu, ini dia siapa sebenarnya? Aku yakin dia anak kita. Aku tahu pasti, Mas. Kayla, ini papa kamu. Pa. Ini anak yang selama ini Mama cari. Cantik juga. Meka adalah anak Papa. Kayla, anaknya Papa sama Mama. Tapi aku cuma anak angkat. Terus, Mah, jadi ini kakak aku? Iya, Dina itu anak angkatnya Mama Papa. Selama kamu nggak ada, kita udah anggap Dina sebagai anak sendiri. Hai. Oh, jadi kamu cuma anak pungut. Aku senang ketemu sama kamu. Kayla, Mama belum siapin kamar buat kamu.
Untuk sementara ini, kamu tidur di kamarnya Dina aja ya, berdua. Ma, tapi aku nggak biasa tidur berdua sama orang. Ya udah mah kalau gitu nggak apa-apa. Kayla bisa tidur di kamar Dina, nanti Dina bisa tidur sama Meka berdua. Kayla, aku kasih lihat kamar kamu ya. Yuk, ayo Ma. Yuk. Yeay. Di sebelah mana lah? Ini kiri. Dina. Sekarang Papa sama Mama udah nemuin anak kandung mereka. Pasti tinggal nunggu waktu sampai mereka bakalan ngembaliin aku ke panti asuhan lagi. Kamu kenapa? Aku anterin kamu pulang ya. Enggak, Bi, bukannya aku nggak mau pulang, Biu. Ya udah, kalau gitu ikut aku. Kita tenangin diri kamu dulu ya. Ini aku beliin kamu jaket. Ya ampun. Dipakai ya. Biar nggak kedinginan. Rambut kamu juga basah. Sorry. Din, makasih banyak ya. Kamu udah ngebeliin jaket ini sama ngebawain handuk buat aku.
Sama-sama. Kayaknya dihabisin biar badan enak. Bim, sekali lagi makasih banyak ya. Di saat aku lagi sedih kayak begini, kamu yang udah datang hibur aku. Sama-sama. Kamu kalau butuh teman ngobrol, teman curhat, atau apapun itu, kamu hubungin aku ya. Karena aku akan selalu ada buat kamu. Apa ini pertanda kalau Bimo udah mulai buka hatinya buat aku? Ya, karena itu gunanya sahabat. Selalu ada dalam keadaan suka maupun duka. Yakin nih, pasti kerjaan Ibu Farah nih. Dia nih pasti nih ya, yang nyuruh orang masuk ke dalam rumah, nyekap Ibu, pakai nabrak gue lagi. Tuh kan bener kan? Itu dia tuh, tuh orang yang mau nabrak gue tuh. Plat mobilnya sama kok. Bener nih. Bu Farah. Kohar, ngapain kamu ke rumah saya? Bu Farah ngaku ya? Ibu kan yang berusaha mencelakakan saya? Iya. Ngaku kan? Datang-datang ke rumah orang terus main tuduh aja. Kamu tuh ngomong apa sih? Bu, nggak usah pura-pura polos ya. Rahasia ibu tuh saya yang pegang ya. Kalau saya mau, saya bisa ngomong ke semuanya. Biar Pak Abraham tahu, Bu Ayu tahu, mereka juga harus tahu. Mama? Aduh, ada Bimo lagi. Bimo? Dina? Bayar 50 juta sekarang atau saya ngomong sama mereka. Saya akan segera transfer uangnya ke rekening kamu. Awas kamu ngomong macam-macam. Bim? Ada apa bang sini bang? Nggak ada masalah apa-apa kok. Cuma datang ke sini aja mau ngomong sama Bu Farah kalau tadi malam tuh rumah kemasukan maling. Aduh, pokoknya susah dijelasin dah. Tapi mereka nggak apa-apa kan, Kohar? Oh iya, nggak apa-apa kok. Cuman ibu aja tuh dibekep. Oh soal itu mereka juga udah bilang ke saya. Alhamdulillah ibu juga udah baik-baik aja.
Terus Mekanya gimana sekarang, Bang? Ternyata di hati Bimo yang ada bener-bener hanya Meka. Dina, kamu kok basah gitu sih? Mau nggak ke dalam pakai baju tante supaya kamu nanti nggak masuk angin? Mau ya? Gak usah tante, aku mau pulang aja. Aku anterin ya. Gak usah, aku bisa pulang sendiri kok. Oh, ya udah kalau gitu pamit juga ya. Mari, Bu. Bim. Iya, Bang. Ayo masuk, sayang. Ada apa ya, Mas? Bang, sorry ya bang. Bapak boleh keluar sebentar nggak? Saya mau ngomong tuh sama yang di belakang yang cantik. Bang, Mas kenal sama bang saya? Kenal lah. Bang, mending bapak minggir dikit soalnya ntar orang belakang pada marah-marah pak. Mas, situ yang ganggu saya. Minggir, saya mau jalan lagi. Aduh bang, abang kan baik hati bang, please. Ini soal perasaan bang. Tuh kan, Udah, ya, minggir situ ya. Ya. Aduh ya ampun, cowok itu ngapain lagi sih? Ada apa sih, Mas? Emang kenal sama penumpang saya? Gini bang, abang pasti pernah muda kan? Iya. Nah sekarang, saya lagi suka banget tuh sama cowok di dalam. Emang bang tega lihat saya memendam perasaan ini bang? Hah? Saya bisa mati bang. Saya jadi ngerti, Mas. Saya ngerti, Mas. Saya dukung deh. Beneran bang? Iya. Ya, itu dong. Lu ngapain lagi sih? Nggak gua aja tau nggak? Lu ngapain keluar? Masuk. Di sini panas, ntar lo kena debu. Ayo. Jangan dengerin gua aja. Ayo silakan masuk nona cantik. Bang, saya bawa taksi abang bawa motor saya. Oke, Mas. Ya, tenang, saya bukan orang jahat bang. Taksinya aman sama saya ya. Oke. Ikutin saya dari belakang ya bang. Iya. Berhenti nggak? Berhenti, ayo cepetan ih. Lu mau turun sekarang. Ntar lu nyesel lo, lu jarang kan dapat supir ganteng kayak gue. Oh, enggak. Pokoknya aku mau berhenti. Atau enggak, aku lompat dari sini sekarang juga nih. Iya. Nggak pakai loncat juga kali. Ntar kalau lu loncat, gue nggak bisa maafin diri gue sendiri. Masa gue celakain seorang bidadari kayak lu sih ya? Ih, apaan sih? Udah, berhenti. Pokoknya berhenti. Iya, sabar. Lu yakin mau turun di sini? Hah? Lu tau kan sekarang jam sibuk? Nggak bakal ada taksi yang lewat. Tapi kalau misalnya lu berubah pikiran, gue masih tetap setia nunggu di sini.
Dia masuk lagi. Gue bilang juga apa dari awal. Untung pinter. Oh iya, ini KTP gue nih. Jadi kalau gue macem-macem, lu tinggal laporin ke polisi. Semua identitas gue di situ. Kita belum kenalan ya? Kenalan dulu dong. Gue Galang, orang baik-baik. Kamu harus jadi milikku, harus jadi pacar. Gue ngajak kenalan lo, dicuekin. Kamu ngapain sih? Dia mau nganterin kamu. Aku mau mastiin supaya kamu selamat udah masuk sampai pintu rumah. Ya udah sampai sini ya. Kalau misalnya aku maksa sampai dalam gimana? Ya mau gimana lagi sih? Ya udah. Ayo. Assalamualaikum. Kayla? Kenapa dia bisa ada di rumah Meka? Randy? Kok dia kesini sih? Kamu ngapain? Kenalin. Ini Kayla, anak yang tante cari selama ini. Ini anak kandung tante yang hilang 18 tahun yang lalu. Ternyata selama ini dia tinggal di panti. Jadi, Kayla ini anak kandungnya Tante Ayu. Aku nggak nyangka sama sekali. Terus mah, ini siapa? Ini Meka. Anak mama juga? Dia anak papa kamu. Sama perempuan lain. Oh, anak selingkuhan dong berarti ya? Tunggu bentar. Kok gue gak pernah tahu kok misalnya lo pernah tinggal di panti? Kok gue gak pernah tahu kok misalnya lo pernah tinggal di panti?
Aku emang pernah diadopsi, tapi belum sempat cerita aja sama kamu. Meka, kamu sekarang boleh milikin hatinya Randy. Tapi ingat, suatu saat nanti Randy akan balik lagi sama aku. Ya udah, mendingan kau pulang aja ya. Iya udah kalau misalnya gitu, aku pamit ya. Nanti aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah tante, aku mau masuk kamar. Hati-hati jalan nih. Oh, mau ke dalam? Yuk, bantu. Mendingan sekarang cepetan deh, kamu balikin taksi ini ke sopir taksinya. Lo tenang aja, supirnya pengertian. Dia ngasih gua kesempatan buat deketin lo. Ih, enggak, pokoknya balikin, nggak balikin. Atau nggak gue teriak nih sekarang juga. Ya udah silakan terserah. Lo pikir bakalan ada yang nolongin lo? Ih, kamu tuh nyebelin banget sih. Ih, nyebelin. Weh, udah nggak? Gua lagi nyetir. Gila lo mau masuk surga bareng gua? Lo kok so sweet banget sih. Hidup mati mau sama gua terus. Amit-amit deh. Silakan Nona cantik. Aduh, kamu tuh mau ngapain lagi sih? Kan gua mau nganterin elu. Nganterin gimana coba? Ini kan rumah aku udah nyampe di rumah, jadi kamu ngapain nganterin aku lagi? Oh iya. Kamu tuh aneh banget sih jadi orang. Mas, sudah selesai kan? Oh, bentar ya. Bang, nih kunci mobilnya. Saya doain bang sama istrinya langgeng sampai akhir. Amin. Mas juga ya. Semoga awet. Nih bang, sebagai tanda terima kasih gua sama abang. Ini buat abang, cukup kan? Cukup. Kalau gitu saya permisi dulu mas. Thank you ya. Yuk, mas. Kamu tuh nyebelin banget sih. Gue nyebelin. Kalau orang yang kenal sama gue, katanya gue ngangenin, ya kan? Tuh kan, malu kan? Udah nih, KTP kamu ambil aja. Lo boleh tutup pintu ini sekarang. Tapi lain kali, lo akan selalu buka pintu ini khusus buat gue. Kayaknya mama udah gak peduli lagi sama aku. Semenjak ada Kayla, mama lebih dekat sama dia. Kamu beruntung Kayla. Selama ini, mama belum bisa mencintai aku seperti anaknya sendiri. Karena mama nungguin kamu.
Meka. Aku boleh masuk nggak? Boleh, boleh. Aku boleh tidur di sini nggak? Di kamar kamu? Kalau kamu bolehin. Boleh. Boleh banget Dina, malah aku seneng banget. Makasih banyak ya Meka. Dina, kamu kenapa nangis Dina? Meka, maafin aku Meka. Aku selama ini udah kelewatan banget sama kamu. Ini semua karena musibah yang datang itu terlalu bertubi-tubi. Aku gak kuat, Meka. Aku gak kuat. Kamu pasti bisa kok. Kalau kamu butuh tempat untuk cerita, aku siap dengarnya. Kan kau pernah bilang kalau kita ini saudara. Ken, handphone kamu bunyi. Bimo? Halo Bim? Ada apa ya? Tumben banget soalnya kamu nelfon aku malam-malam kayak begini. Ya aku cuma mau nanya, kamu gimana sekarang? Baik-baik aja kan? Maksud aku, sekarang kamu udah lebih tenang kan? Iya, aku udah gak apa-apa kok Bim. Ini semua kan berkat kamu. Makasih ya. Kamu udah mau ngehibur aku. Iya, sama-sama ya. Yaudah, ini kan udah malam. Sekarang kamu tidur ya? Selamat malam. Selamat malam. Pintu kamar mama kok nggak dikunci ya? Apa mama lupa? Ma?
Mama. Ma. Mama kemana ya? Diari. Februari 2000. Sejak hari ini, hidupku tak sama lagi. Aku hancur. Tak tersisa lagi harapan dalam hidupku. Aku benar-benar luluh lantak. Sejak hari ini juga, aku berjanji akan membalas dendam. Aku akan bayar semua luka hati ini. Apa maksudnya ini? Apakah ini ada hubungannya dengan Meka?